Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Jadikanlah mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyimak pembacaan kitab suci. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi dan terang bagi jalan. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu sekitar seminggu yang lalu kita melakukan pendataan, baik itu untuk aktivis maupun anggota jemaat simpatisan Gereja Kristus Bogor, untuk pelayanan vaksinasi COVID-19. Kita bekerja sama dengan 13 gereja di Sentul, Yayasan Kerukunan Jemaat Sentul City untuk melakukan vaksinasi ini. Waktu melakukan pendataan, ada 2 orang penatua yang sangat menolong sekali membantu melakukan pendataan untuk kita semua, dan kita patut berterima kasih kepada mereka. Nah, waktu melakukan pendataan itu di detik-detik kami harus mengumpulkan data kepada panitia. Maka ketika melihat semua data yang sudah terkumpul, seorang penatua ini komentar di grup yang kami buat, dia bilang, "Waduh, ini datanya cantik-cantik nih." Kenapa cantik? Karena huruf-hurufnya tak beraturan. Ada yang huruf besar semua namanya, ada yang huruf kecil semua, ada yang besar kecil, semuanya campur aduk. Dan ini bukan datanya 1, 2, 3 data, tetapi datanya ada 200. Di tengah segala kesibukan mereka, tentu ini bukan hal yang mudah. Untuk merapikan semua data, termasuk nama, tanggal lahir, segala macam, tulisannya banyak yang cantik sekali. Lalu saya bilang, loh, kan di Microsoft Excel itu ada function yang namanya proper. Loh, apa itu? Rupanya mereka nggak tahu. Microsoft Excel itu ada satu fungsi yang namanya proper, di mana itu akan merapikan semua penulisan. Awalnya huruf besar, lalu huruf kecil. Semua diatur. Jadi kita tinggal masukkan fungsi itu, dan itu secara otomatis akan merapikan semua cara tulisan kita. Ternyata mereka nggak tahu cara ini.
Bapak Ibu Saudara, seringkali begitu ya. Ini sebagai contoh Microsoft Excel, fungsinya itu sebenarnya banyak sekali dan sangat powerful, sangat bisa menolong banyak pekerjaan kita. Tetapi bisa jadi kita nggak pernah tahu ada fungsi itu. Fungsi yang dari awal kita pakai juga ada di situ, tapi kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah gunakan, padahal kalau kita gunakan akan sangat menolong pekerjaan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau satu-satu huruf besar, huruf kecil kita beresin begitu ya. Kalau datanya cuma 10, 20, kalau datanya ribuan, puluhan ribu, waduh, bisa mati kutu kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita sadar sekali bahwa sebagai orang Kristen kita ini punya tanggung jawab. Kita hidup nggak bisa hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup itu harus jadi garam dan terang dunia. Kita itu perlu bertumbuh, perlu menjadi serupa dengan Kristus. Itu kita sadar. Tapi tidak jarang kita itu nggak sadar, kita itu sebetulnya punya akses ke suatu kuasa yang sangat powerful, yang akan bisa menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tahu nih, kita punya tugas. Tapi seringkali kita nggak sadar, kita punya akses ke kuasa yang sangat powerful yang bisa menolong kita untuk menunaikan tugas itu. Akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi kita hidup bukan sebagai pemenang, tapi jadi loser. Pada akhirnya kita capek sendiri, pada akhirnya kita susah sendiri, pada akhirnya kita stres sendiri, bahkan mungkin depresi, bahkan bisa jadi meninggalkan Tuhan, padahal kita punya akses. Ada itu kuasa itu yang sebetulnya ada tapi tidak pernah kita tahu atau bahkan tidak kita tahu tidak pernah kita pakai. Nah Bapak Ibu Saudara, tampak ini juga yang terjadi pada para penerima surat Rasul Paulus. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita hari ini ketika Rasul Paulus mengungkapkan doa syukurnya, ketika Rasul Paulus mendengar tentang iman para pembacanya dalam Tuhan Yesus, tentang kasih mereka, lalu Rasul Paulus memanjatkan permohonan kepada Tuhan untuk para penerima suratnya. Permohonannya ada dua. Kalau kita lihat di ayat 17 dan ayat 18 Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan. Permohonannya apa? Di ayat 17, agar mereka mengenal Yesus dengan benar. Permohonan yang kedua, agar mereka mengerti pengharapan seperti apa yang mereka miliki. Ini permohonan Rasul Paulus untuk para penerima suratnya ini, para pembacanya. Nah, mengenal Yesus dengan benar seperti apa sih yang Rasul Paulus maksud di sini? Kalau kita baca, ikuti pembacaannya, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini adalah Yesus Kristus yang telah mati, telah bangkit, tapi nggak sampai di sana. Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Ini peristiwa yang kita peringati hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah, yang kita ucapkan setiap minggunya di dalam pengakuan iman rasuli. Apa sih artinya kenaikan Yesus ke sorga duduk di sebelah kanan Allah? Bisa jadi kita udah jadi orang Kristen selama puluhan tahun, bisa jadi kita belum paham apa maknanya Bapak Ibu Saudara. Sebelah kanan, apakah sebelah kanan Yesus ini Bapa atau sebelah kiri Roh Kudus gitu ya? Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelah kanan itu adalah sebuah posisi kehormatan dan kekuasaan. Di dunia kuno, kalau ada seorang raja, lalu putra rajanya duduk di sebelah kanannya, maka si putra raja itu adalah pewaris tahtanya. Dan ketika dia didudukan di kanannya, itu sekaligus adalah peristiwa penobatan sang anak itu sebagai pewaris tahta dari raja. Jadi ketika digambarkan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah, itu adalah sebuah peneguhan bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Dia bukan hanya manusia sejati, tetapi dia adalah Allah sejati. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ini peneguhan identitas Yesus sebagai Tuhan. Dan ini yang dijelaskan juga lebih lanjut oleh Rasul Paulus. Dikatakan oleh Rasul Paulus, Yesus yang naik ke sorga ini kuasanya jauh lebih tinggi dari segala yang ada. Yang ada sekarang di dunia saat ini maupun dunia yang akan datang. Kamu pikirin deh, kuasa apa yang paling kuat yang bisa kita pikirkan saat ini? Kuasa apa Bapak Ibu Saudara? Negara paling superpower, Amerika Serikat. Kuasa pandemi COVID yang sudah merenggut nyawa begitu banyak. Kuasa apa lagi? Kuasa dosa yang merongrong kita setiap hari, bikin kita jatuh bangun di dalam Tuhan.
kuasa ketidakadilan, kuasa penindasan, kuasa roh-roh jahat, kuasa kematian yang tidak bisa kita hentikan. Kuasa apa yang bisa kita pikirkan? Yang paling kuat sekalipun, kuasa Kristus lebih kuat dari semua kuasa ini. Itu maknanya ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Semua itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kata Rasul Paulus, Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Kita seringkali familiar ya dengan istilah bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Tetapi di bagian ini dijelaskan oleh Rasul Paulus, Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Makna kepala ini apa sih? Kepala itu adalah otoritas tertinggi. Sama seperti kalau kita bilang kepala negara, kepala sekolah, begitu ya. Kepala dari segala yang ada. Kristus itu punya otoritas tertinggi. Dia yang berkuasa di dunia ini. Kalau kita pikir ada satu kuasa yang sangat powerful, yang menindih hidup kita, yang begitu mengganggu hidup kita, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Kristus itu melampaui kuasa yang kita pikir sangat powerful ini. Dan kepala ini, Kristus ini, telah diberikan kepada jemaat. Ayat 22. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala ini telah diberikan kepada kita sebagai jemaatnya, sebagai tubuhnya. Apa artinya ini? Ketika dikatakan si kepala ini diberikan kepada kita sebagai jemaat, setidaknya ada dua artinya. Yang pertama, ketika kepala ini, kepala dari segala yang ada ini, kepala dari seluruh alam jagat raya ini, yang berkuasa melampaui segala kuasa yang paling powerful yang bisa kita pikirkan, diberikan kepada jemaatnya. Artinya, kita ini punya akses kepada kuasa dari otoritas yang tertinggi ini. Sudah diberikan kepada kita, kepada jemaatnya. Kita punya akses ke situ. Kristus, kepala dari alam semesta ini sudah diberikan kepada gereja. Dan kita ini dikatakan tubuh dari kepala yang berkuasa ini. Gambaran kepala dan tubuh itu gambaran yang organik ya Bapak Ibu Saudara, gambaran yang hidup sekali. Kalau kita pikirkan kenapa ya, Yesus itu mesti naik ke sorga dengan cara disaksikan oleh para murid. Betul ya, Lukas pasal 24 dan Kisah Para Rasul pasal 1, penulisnya sama-sama Lukas, mencatat bahwa Yesus itu naik ke sorga disaksikan oleh para murid. Kita juga bisa lihat di lukisan-lukisan tentang kenaikan Yesus. Kita patut bertanya kenapa Yesus naik dengan cara itu. Yesus kan bisa naik dengan cara ngilang aja. Aku pergi ya, balik kepada Bapa ya, lalu ngilang, cing. Tapi ini enggak Bapak Ibu Saudara. Dia disaksikan, naik ke atas. Kenapa dia pilih cara seperti itu? Saya percaya bahwa Yesus hendak menegaskan, penegasan bahwa tubuh manusia ini sudah ditebus. Yesus itu naik ke surga dengan tubuhnya, tubuh kebangkitan. Tubuh manusia ini sudah ditebus Bapak Ibu Saudara, sehingga tubuh manusia ini punya akses masuk ke tempat yang maha kudus. Wow, kalau kita pikirkan ini mind blowing sekali. Tubuh ini punya akses ke hadirat Allah. Aksesnya itu terbuka. Yang tadinya manusia tidak bisa sampai kepada Allah, tetapi akses itu menjadi terbuka karena tubuh itu masuk dan duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara, zaman ini zaman yang mengagung-agungkan the power of mind, kekuatan pikiran. Kita sering dengar positive thinking ya, para motivator bicara tentang itu dan banyak juga orang Kristen yang meyakini itu. Kita harus positif, believe in yourself. Believe in yourself, the power of mind, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita ini punya kekuatan yang lebih powerful daripada the power of mind loh. Kita ini punya akses kepada satu power yang menciptakan mind. Pertanyaannya kalau kita sedemikian beriman sama mind kita, the power of mind, bagaimana dengan the power of Christ? Kuasa Kristus yang telah naik ke sorga itu. Yang menciptakan segala sesuatu,
yang adalah kepala dari segala sesuatu. Kita punya akses ke sana. Akses kepada kekuatan yang jauh lebih besar daripada the power of mind. Pertanyaannya ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, apakah kekuatan ini kita gunakan? Sadar nggak kita punya akses ke situ? Jangan-jangan seperti tadi, kita pakai Excel, tapi kita nggak sadar ada function proper loh, yang akan mempermudah semua pekerjaan kita. Sadar nggak sih kita punya akses ke kuasa yang sangat powerful itu loh, kuasa yang menciptakan the power of mind itu. Ketika misalnya kita bergumul melawan dosa, kita jatuh bangun, aduh jatuh lagi di dosa yang sama, aduh Tuhan capek rasanya. Kita ikut pembinaan, kita baca buku, kita macam-macam dulu ya kita lakukan. Pertanyaannya, kita sudah mencari pertolongan belum dari tempat yang maha tinggi itu? Mengakses kuasa yang powerful itu. Perhatikan ayat 19 Bapak Ibu Saudara. Sana Rasul Paulus bilang begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ketika kita bergumul untuk hidup benar di pekerjaan kita, di kantor, aduh gua kayaknya hidup benar kok susah banget gitu ya. Hidup benar malah jadi ditikung dan macam-macam. Pergumulan melawan ketidakadilan, pergumulan melawan sakit penyakit. Apakah kita mengakses kuasa yang powerful itu untuk kita menghadapi semua itu? Ada satu kisah di Amerika Serikat. Dikisahkan ada seorang orang tua yang punya anak yang mereka baru ketahui ternyata anaknya itu tunarungu. Ketika tunarungu, orang tua ini menemukan anaknya tunarungu, orang tua ini udah bingung, seperti hopeless, harus ngapain? Baru pernah punya anak yang tunarungu, nggak tahu harus ngapain. Ya udah pasrah nggak diapa-apain. Sampai satu hari, orang tua ini ketemu dengan orang tua lain tanpa sengaja, yang ternyata orang tua itu anaknya juga tunarungu. Lalu orang tua ini bilang, kamu tahu nggak sih, di kota A itu ada loh terapi yang bisa menolong orang-orang tunarungu. Oh iya? Ada hal seperti itu? Ada terapi kayak begitu? Orang tuanya baru tahu. Dan akhirnya dia cari tahu, singkat cerita. Akhirnya dia temukanlah tempat terapi yang disebut orang tua yang lain ini. Dia bilang bahwa ini rasanya ketika saya dengar ini, saya itu masuk ke dalam satu ruangan yang saya sebelumnya pikir nggak pernah ada ruangan ini. Karena dia pikir kalau anak itu tunarungu ya udah selesai begitu ya, nggak ada pertolongan. Tetapi ternyata ada ya terapi seperti itu. Akhirnya orang tua ini membawa anak ini seminggu beberapa kali pulang pergi perjalanan 4 jam selama 4 tahun. Begitu terus dia lakukan. Kenapa dia lakukan itu Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu ada tempat sumber pertolongan dia. Walaupun anaknya nggak segera sembuh, anaknya pendengarannya masih belum baik, tetapi dia terus lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu ada satu sumber, satu power yang bisa menolong anaknya. Karena itu dia punya pengharapan. Dia jabanin deh, pergi 4 jam juga dia jalanin. Kenapa? Ada pengharapan di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika tadi saya katakan kita punya akses ke tempat yang sangat powerful itu, kuasa yang sangat powerful itu, bukan berarti ketika kita mengakses itu, masalah kita langsung beres semua. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi ketika kita minta pertolongan Tuhan, masalah kita belum beres-beres. Tetapi kuasa ini akan menopang kita untuk terus setia kepada Tuhan di masa penantian ini. Kenapa semuanya nggak segera beres Bapak Ibu Saudara? Karena kita masih di masa penantian. Penantian akan kegenapan datangnya kerajaan Allah sepenuh-penuhnya. Karena itu terus saja dunia ini masih akan seperti ini. Tidak sempurna, belum sempurna. Sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Tetapi karena kita punya akses ke kuasa yang powerful ini, maka kita punya pengharapan di dalam menjalani kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa maknanya ketika Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa?
Yang kedua, maknanya adalah kita ini punya tugas dan tanggung jawab sebagai tubuhnya. Kristus kepala dari segala yang ada, dan dia sudah diberikan kepada gereja, jemaatnya, tubuhnya. Kristus ini sudah nggak ada lagi secara fisik di dunia, Bapak Ibu Saudara. Secara fisik sudah tidak ada. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah tubuhnya. Siapa tubuhnya? Kita semua. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus sudah tidak ada secara fisik. Lalu bagaimana orang bisa mengenal Kristus? Ya lewat tubuhnya. Tubuhnya yang dalam tanda kutip tertinggal di dunia ini. Kita inilah tubuhnya, dan melalui hidup kita, dunia mesti melihat bahwa Kristuslah kepala dari segala yang ada, yang powerful itu. Karena itu melalui hidup kita mesti menunjukkan bahwa uang bukanlah yang paling berkuasa. Kristuslah yang paling berkuasa. Kekuatan politik atau militer bukanlah yang paling berkuasa. Kristuslah yang paling berkuasa. Kejahatan bukanlah yang paling berkuasa saat ini, tetapi Kristus. Yang paling berkuasa adalah kasih Allah. Seorang penulis bernama Julian dari Norwich, hidup di abad ke-15, seorang perempuan yang adalah seorang penulis perempuan pertama di dalam bahasa Inggris. Di dalam bukunya The Revelation of Divine Love, dia mengatakan seperti ini. Dia adalah seorang mistikus Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan, sebagian dari kita tidak sulit percaya Allah itu maha kuasa dan bisa melakukan apapun. Dan kita itu tidak sulit juga mempercayai Allah itu maha bijak, sehingga ia tahu bagaimana melakukan segala sesuatu. Namun dia katakan, yang sering kita lupakan, kita abaikan adalah Allah itu maha kasih, sehingga ia rela dan mau melakukan apapun, melakukan segala sesuatu demi yang ia kasihi. Inilah kuasa yang powerful itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasa apa yang paling kuat di bawah kolong langit ini? Kuasa kasih. Dan sumber kasih itu adalah Tuhan. Tuhan yang sudah menunjukkan apa itu kasih dengan mati di atas kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kuasa yang paling powerful itu. Karena itu sebagai gerejanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tunjukkanlah bahwa kasih itu lebih berkuasa dari apapun. Bahwa betul cinta itu lebih kuat daripada maut. Yang dikatakan Rasul Paulus di kitab Roma bahwa enggak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kemiskinankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Sakit penyakitkah? Penderitaankah? Kematiankah? Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apa yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mungkin sudah menjerit dalam hati, Tuhan sampai kapan pandemi ini berakhir? Pandemi yang sudah membuat saya kehilangan pekerjaan, pandemi yang sudah menghancurkan rencana masa depan saya, pandemi yang sudah meluluh lantakkan bisnis saya, pandemi yang sudah merenggut anggota keluarga saya. Sampai kapan ini Tuhan berakhir? Di tengah semua ini, ingatlah kuasa kasih Allah itu terus beserta dengan kita dan akan menopang kita. Dan karena itulah kita punya pengharapan di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan kita itu. Tunjukkan kasih kita ini kepada orang lain di dalam setiap peran kita. Tentu mustahil Bapak Ibu Saudara dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu ingat, kita ini punya akses kepada kuasa yang paling powerful di bawah kolong langit ini. Kristus telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia jadi imam agung. Kalau Thanos di Avengers, dia harus cari 6 Infinity Stones untuk menjadi orang paling powerful di bawah kolong langit ini. Kita nggak perlu cari 6 Infinity Stone itu. Kita nggak perlu cari 6 Infinity Stones itu. Kita hanya perlu
berlutut, percaya kepada Kristus yang telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hewan terbesar yang hidup saat ini dicatat adalah paus biru. Satu masa dulu para ahli hewan meyakini bahwa paus biru itu bisu, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tapi ternyata dengan kecanggihan teknologi, belakangan baru diketahui ternyata paus biru ini tidak bisu. Dia mengeluarkan suara, tetapi karena frekuensinya sangat rendah sekali, jadi kita nggak bisa mendengar manusia ini. Dan karena kecanggihan teknologi, akhirnya para peneliti menemukan, wow, ternyata paus biru itu bisa mengeluarkan suara, dan suara yang dikeluarkan paus biru ini adalah suara yang paling powerful di kolong langit ini. Dia keluarkan suara, itu bisa manggil sampai jaraknya kira-kira 100 kilo, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dia bersuara di Bogor, itu bisa sampai ke Bandung manggil temennya. Wow, luar biasa ya. Dan suara yang tidak terdeteksi itu nggak kedengeran. Jadi suara itu sebenarnya selama ini ada kan? Suara yang powerful itu selama ini ada, tapi tidak terdeteksi. Kenapa? Karena belum ada teknologinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama puluhan tahun kita jadi orang Kristen, bisa jadi hal yang sama terjadi pada hidup kita. Kuasa Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga itu ada di dekat kita, tetapi kita tidak bisa mendeteksinya. Kita nggak tahu bahwa itu ada dan bisa kita gunakan untuk menghadapi kehidupan kita. Ada di sekeliling kita, tapi kita nggak tahu ada di situ. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mata kita, hati kita, batin kita tidak bisa melihatnya. Karena itu, doa saya pagi hari ini untuk kita semua. Biar kiranya Bapa yang mulia itu memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Dan biar kiranya Allah menjadikan mata hati kita terang, sehingga kita memahami pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Dan sehingga mata iman kita bisa melihat kemuliaan dan kuasa Kristus yang melampaui segala kata-kata itu. Dan kita bisa menggunakannya untuk menghadapi hidup kita, menjalani kehidupan kita, dan memuliakan nama Tuhan hingga Kristus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.